Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib di Masjid As-Sahabah radhiyallahu taala anhum di Pematang Rebah Rengat, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan karunia rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan perintah Allah dan kita masih mengingat selalu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Apapun status sosial kita di dunia ini, maka kita semuanya adalah ibadullah, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Kajian rutin kita di masjid ini setiap Senin pekan keempat pada bulan Masehi, bertepatan pada hari ini 23 Januari 2022, sudah masuk 2 Rajab. Ya, sudah masuk 2 Rajab, sudah masuk 2 bulan sebelum Ramadan. 1444 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita di dalam bahasan kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, Fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam. Telah beberapa pendahuluan kita sampaikan dari kitab ini, telah kita jelaskan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beberapa ayat yang beliau telah bawakan, surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam, surat Yunus ayat 104 tentang agama Islam adalah agama tauhid, juga surah Al-Hadid ayat 24 tentang diperintahkan kita bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga telah kita bahas 1 hadis setelah 3 ayat dibawakan, kemudian ada hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 2268 dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Telah kita jelaskan perumpamaan kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka benar-benar masuk ke dalam agama Islam dan benar-benar mengikuti Rasulullah SAW di dalam seluruh perkara ibadah. Perumpamaan kita dengan perumpamaan ahlul kitabain, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah luar biasa, ya, lebih utama dan lebih banyak pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada kita, padahal ya umur umat Muhammad itu sangatlah singkat, amalannya juga sedikit dan juga banyak yang tidak memberatkan, tetapi pahalanya lebih banyak dibanding mereka dari umat yang terdahulu, orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita diberikan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kekhususan ini kecuali kepada kita umat Muhammad SAW, yaitu hari Jumat, hari yang paling mulia yang kita mengagungkannya karena merupakan juga kata para ulama, yaitu Id umat Islam, merupakan hari raya minggu atau setiap pekannya dari umat Islam adalah hari Jumat. Kalau sifatnya tahunan adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini bahasan kita terakhir daripada pertemuan
kita pada bulan yang lalu. Kita lanjutkan riwayat juga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berikutnya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juga, tetapi mu'allaqan, ta'liqan. Ya, wa fihi, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa fihi, dalam bahasan ini juga ta'liqan disebutkan, maksudnya di sini dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ta'liqan. Ini istilah ulama hadis. Secara kesimpulan saja kita menyampaikan yang dikenal dengan hadis mu'allaq. Di dalam Sahih Bukhari kalau dikatakan ta'liqan itu hadis ada yang mu'allaq. Mu'allaq ini maksudnya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari sanad hadisnya. Ya. Yang di dalam mu'allaq, yang dalam tidak disebutkan sanadnya ada yang sifatnya mu'allaq. Ya. Ada yang dijazamkan, maksudnya periwayatan hadisnya ada yang tidak dijazamkan. Tetapi semua para ulama telah memeriksa di dalam Sahih Bukhari tidak ada hadis-hadis yang lemah. Kalaupun dikatakan tidak ada sanad, dan Imam Bukhari dikenal juga mengatakan mausulan, beliau menyambung sanad hadis yang mu'allaq itu yang tergantung, yang tidak ada sanadnya di tempat yang lain. Ya, bahkan juga kalau ditulis oleh para ulama hadis yang lain, mereka juga menulis sanad ini secara sempurna. Berarti Imam Bukhari di situ ya tidak menyebutkan sanad, bukan berarti hadis ini lemah, tetapi adalah untuk menyebutkan atau menggambarkan kepada kita ya bagaimana hadis ini juga ada di jalan-jalan hadis yang lain. Intinya tidak ada masalah yang dikatakan hadis mu'allaq dari Sahih Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang akan kita sampaikan ini termasuk hadis mu'allaq. Hadis ini ya, kalau kita lihat referensi di dalam kitab yang lain, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang lain tentang adab, yaitu kitab Adabul Mufrad. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalaupun beliau tidak menyebutkan hadis ini mausul, yaitu bersambung, maksudnya ada sanad hadisnya, ada rawinya, fulannya ada, tidak ada di dalam Sahih Bukhari, tetapi beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang lain. Maka seperti yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini mausul disebutkan di dalam kitab beliau sendiri, yaitu kitab Adabul Mufrad. Hadis ini dari jalan Abdullah bin Abbas, dari seorang sahabat yang mulia, anak paman Nabi SAW, hibru hadhil ummah, dikatakan merupakan ya lautan ilmunya daripada umat Islam. Dan beliau seorang yang sangat alim sekali, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk belajar kepada Nabi SAW dan mendalami ilmu agama dan menguasainya. Bahkan hampir seluruh ilmu agama dikuasai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan beliau juga mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendoakan anak pamannya ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman kepada agama. Berarti dia menguasai ilmu agama dan paham tentang agama Islam. Itulah Abdullah bin Abbas mendapatkan doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa'allimhu ta'wil, dan secara khusus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkenal, bisa kita katakan urutan pertama sahabat yang paling menguasai ilmu tafsir. Menguasai ilmu tafsir. Wa'allimhu ta'wil, yaitu ajarkanlah dia wahai Allah at-ta'wil. Ta'wil dari istilah para sahabat adalah ilmu tafsir, yaitu memahami ayat Al-Quran ini dengan tepat. Ya, karena kalau kita baca ayat Al-Quran, walaupun kita ngerti bahasa Arab, kita belum tentu paham apa makna yang terkandung di dalamnya sampai kita menguasai ilmu alat untuk menguasai tafsir. Dan ini telah dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tamad, yang dipegang oleh para ulama setelahnya, ya, diantaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Al-Qurtubi, At-Tabari, dan para a'immah
dari ulama tafsir mereka selalu menukilkan pemahaman ayat Al-Quran dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samhah. Ahabbu, ya, ini adalah kalau dalam kita belajar bahasa Arab dikatakan, ya, af'alut tafdil, yaitu perbuatan yang menunjukkan lebih, ya, af'al ala tafdil, menunjukkan sesuatu yang lebih. Hubbun adalah cinta, ya, kecintaan, maka dikatakan ahabbu adalah yang paling dicintai. Berarti ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang paling dicintai oleh Allah. Kita berikan faedah dari hadis ini. Pertama kita artikan dulu ahabbud din ilallah. Din adalah agama Islam. Agama, kalau kita lihat di sini ad-din sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, kalau al di sini, ini belajar bahasa Arab ya. Kalau al di sini ada al, alif lam, ada dikatakan alif lam lil jins, jinsiyah. Ada dikatakan alif lam lil ahdiyah. Kalau lil jinsiyah berarti seluruh agama. Berarti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan agama Islam, menurunkan risalahnya yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan ini namanya agama Allah, dinullah. Ahabbuddin, kalau dikatakan lil ahdi adalah untuk menunjukkan sesuatu yang, ya, batasan, maka dia adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis ini tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, karena ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan hadis ini juga untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat atau untuk seluruh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahabbuddin ilallah, agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, hanif adalah agama yang lurus. Hanif adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Ini namanya hanif. Agama yang hanif. Ya, kita pernah mendengar salah seorang ustaz rahimahullah ta'ala telah meninggal, beliau memiliki kitab dan juga ada ceramahnya, untukmu yang berjiwa hanif. Ini maksudnya adalah pertama sekali adalah orang yang bertauhid. Ya. Orang yang dikatakan hatinya lurus, tidak melakukan kesyirikan, tidak bergantung kepada selain Allah. Yang dia menggantungkan seluruh perkara ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ini namanya jiwanya hanif. Begitu juga orang yang dikatakan jiwanya hanif adalah jiwanya yang lembut, yang selalu menerima kebenaran dari siapapun datangnya, dan dia tidak menolaknya. Sebagaimana juga yang pernah kita sampaikan, ini sabda Nabi SAW juga, ya, dikatakan bahwa al-haqqu merupakan dalatul mu'min. Kebenaran itu adalah merupakan sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, ya, hina min, yang lebih kurang maknanya dimanapun dia bertemu dengan kebenaran itu, akhadhahu, maka dia mengambilnya. Inilah jiwa seorang yang hanif, dimanapun dia berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan itu adalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dia ambil, dia tidak tolak. Dan ini namanya hanif. Dan agama Islam adalah hanifiyah, agama yang hanif. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, kita rinci nanti penjelasannya di dalam syarah para ulama, tapi kita ingin mengambil secara ringkas dari terjemahannya terlebih dahulu. Al-hanifiyah as-samhah,
As-samhah ini memiliki toleransi, memiliki kemudahan. Maksudnya agama Islam ini memberikan kemudahan. As-samhah, ya, dari samaha yasmahu, memberikan kemudahan. Secara kesimpulan kita mengatakan bahwa agama Islam dan agama Islam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu bertauhid. Kemudian yang kedua, ketika seorang itu mengamalkan Islam ini, dan Islam ini adalah agama yang mudah. Dia tidak mempersulit dirinya untuk melakukan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Dan memang agama Islam bukan agama yang bisa menyulitkan orang atau yang membuat orang susah, membuat orang sulit. Tidak, agama Islam adalah agama samhah. Agama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan sampai sekarang kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, penjelasan para ulama menunjukkan bahwa agama yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Allah adalah agama samhah, agama yang memberikan kemudahan. Kalau kita kembali kepada judul kitab, apa judul kitab? Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Ini menunjukkan juga keutamaan yang lain. Beliau membawakan hadis ini ketika sebelumnya beliau telah membawakan hadis yang berkaitan dengan masalah keutamaan agama Islam dibandingkan agama orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau memberikan hadis Nabi yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kalau kita lihat dalam catatan kakinya di bawah al-hasyiyahnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman, di dalam kitab berkaitan tentang masalah keimanan, ya. Dan judul kecilnya di dalam Kitabul Iman itu, Imam Bukhari mengatakan bab dinu yusrun, bab agama Islam ini mudah. Itulah yang dikatakan samha. Agama Islam ini mudah, ya. Dan bisa kita lihat buka dalam Sahih Bukhari, kita akan bertemu riwayat ini sebelum nomor hadis 39. Jadi di awal-awal kitab Sahih Bukhari, dan dalam Kitabul Iman. Dan beliau mengatakan al-hanafiyatis samhah. Ya, al-hanafiyatus samhah. Kemudian kita ingin memberikan juga penjelasan di dalam kajian kita pada malam hari ini, ya, tentang hadis ini. Sebentar, ya. Hadis ini telah dikeluarkan dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kesempurnaan hadis ini dengarkan. Tadi Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengambil potongan terakhir. Kalau kita baca hadis ini secara lengkap, maka hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabat. Su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabat, ayyul adyani ahabbu ilallah. Agama-agama apakah yang paling dicintai oleh Allah? Baru jawaban Nabi yang ini, yaitu al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-hanifiyah, agama tauhid, tidak ada syirik di dalamnya. Kemudian samhah, mudah, yusrun. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari memberikan bab di dalam Kitabul Iman, ad-dinu yusrun. Agama Islam ini mudah. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan agama Islam. Sangat jelas sekali Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, menunjukkan bahwa seorang jangan mengira bahwa agama Islam ini sulit untuk diamalkan. Agama Islam ini perlu kerja keras otak, berat untuk memahaminya. Tidak, demi Allah agama Islam ini mudah untuk dipahami, dengan syarat lurus dalam memahaminya. Kalau sudah menyimpang daripada jalan Allah atau jalan Rasul, ini yang menyusahkan. Ini yang membuat orang kadang bingung memahami Islam, yang menganggap Islam ini memberatkan mereka.
Terlepas daripada amalan yang diamalkan oleh setiap kaum muslimin laki-laki ataupun perempuan yang mereka mungkin belum ketemu apa hikmahnya mereka mengamalkannya. Saya pernah memberikan contoh dulu seperti misalnya jilbab bagi para wanita. Diwajibkan berjilbab di dalam Al-Qur'an. Ada disebutkan di dalam surat An-Nur, ada disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Pertanyaannya apakah ini berat? Tidak. Bahkan berjilbab dengan secara sempurna syar'i sesuai dengan tuntunan Islam yang diamalkan oleh para istri Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabiah wanita di zaman Nabi SAW dengan memakai jilbab besar, dengan menutup jilbabnya sampai menutupi bawah dadanya, bukan tergantung jilbab itu di atas, dengan pakaian yang tidak tembus pandang, dengan pakaian yang tidak sempit, ya. Bahkan diriwayatkan banyak para sahabiah wanita itu memakai pakaiannya itu bahkan jubahnya itu menempel ke tanah saking panjangnya, dan mereka ingin menutup aurat mereka seluruhnya. Apakah ini menyulitkan? Tidak. Agama Islam itu agama yang mudah. Nanti kita akan dapatkan beberapa contoh di dalam pembahasan kita. Ini contoh saja, ya. Innal ilallah ana al-hanafiyah as-samha. Kemudian kita mulai masuk kepada syarah hadis ini. Kita tidak membahas hadis mu'allaq, ini pembahasan ulama hadis panjang, ya. Kemudian kita masuk kepada inti bahasan kita di dalam hadis ini, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis yang juga menguatkan dari jalan-jalan yang lain dikatakan dengan syawahid. Al-hadisul masyhur, juga hadis yang sangat terkenal di kalangan para ulama hadis, al-ma'ruf, yang sangat dikenal, yang masyhur, tersebar. Rasulullah SAW bersabda, bu'istu bil hanafiyatis samhah. Hanafiyatus samhahnya sama, cuman lafal di awalnya berbeda. Dikatakan oleh Nabi SAW, saya diutus, kata Nabi SAW, membawa agama Hanifiyah Samhah. Sama dengan yang tadi. Berarti Nabi SAW menyampaikan agama yang sangat dicintai oleh Allah adalah agama Tauhid. Agama yang jauh daripada kesyirikan. Begitu juga Nabi SAW diutus untuk menyampaikan agama Islam ini agama yang mudah untuk diamalkan. Inilah dikatakan samahah. Ini yang kita katakan tadi penekanannya, jangan sampai ada di dalam jiwa, di dalam hati setiap kaum muslimin dan muslimat yang mengaku umat Islam, yang mengatakan agama Islam ini kok sulit, ya, kok memberatkan, kok susah diamalkan. Kamu yang merasa susah, kamu yang merasa berat. Agama Islam itu mudah. Dan ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ini menunjukkan apa? Keutamaan agama Islam. Berarti apa? Berarti kita harus berpegang teguh kepada agama Islam. Karena agama Islam itu agama yang mudah memahaminya dan mudah diamalkan. Berarti kalau ada seandainya kita merasakan agama Islam itu sulit untuk dipahami, agama Islam itu sulit untuk diamalkan, satu di antara dua saja kemungkinannya. Kemungkinan antum tidak paham hakikat agama Islam itu sendiri. Kemungkinan yang kedua, belajar tetapi salah dalam mempelajari agama Islam. Bisa jadi dalilnya nggak tepat. Atau kita katakan misalnya memahami hadis itu dengan hadis-hadis palsu. Atau dengan arti yang lain, berguru kepada seorang guru tetapi pemahaman gurunya nggak benar. Sehingga ini menyulitkan orang memahami Islam atau bahkan mengamalkannya. Kemudian kita kembali kepada lafal yang pertama, ahabbuddin. Saya ingin menjelaskan pertama sekali penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan. Di sini saya hanya mengambil dua syarah saja. Sebenarnya saya lihat di dalam referensi pembahasan atau syarah kitab Fadlul Islam ini banyak sekali ulama-ulama besar yang mensyarahkannya. Tapi saya ingin mengambil hanya dua saja. Syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dengan syarah dari Syekh Saleh Ali Syekh. Ya.
Saya selalu mengatakan kalau antum baca ada nama seorang para ulama khususnya di Saudi Arabia, di ujungnya Ali Syekh, ini artinya keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ali Syekh. Sekarang mufti besarnya Abdul Aziz Ali Syekh. Dan menteri agama sebelumnya sekarang udah ditukar, Syekh Abdul Latif yang sekarang. Ya, dulu sebelumnya adalah Syekh Saleh Ali Syekh. Beliau seorang yang ulama besar juga, alim. Dan beliau juga mensyarahkan hadis ini. Ya. Ini sedikit kita kalau membaca kitab ada kata-kata Ali Syekh, maksudnya keluarga Syekh. Di sini siapa Syekh? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya mengambil dua sarah ini yang saya lihat bandingkan dengan sarah yang lain, insya Allah ini yang bagus ya untuk kita pahami. Pertama kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ini di dalam kitabnya ya. Kalau saya Shalih Ali Syekh saya belum ketemu kitab aslinya, saya ambil di PDF ya, isinya sama. Kita melihat di sini Al-Hanafiyah As-Samhah. Ingat kita kata-kata Hanifiyah atau Hanif seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, penjelasan ini ada di dalam Al-Quran. Allah menyebutkannya. Kata-kata Hanif adalah agamanya Nabi Ibrahim. Hanifan bahkan kita ya juga membaca dalam doa iftitah kita Hanifan Musliman ada. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi ya di ujungnya apa? Hanifan Musliman. Hanifan Musliman. Agama tauhid, musliman dan Islam. Lurus. Maka Hanifiyah adalah millat Ibrahim, adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Kenapa tidak langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Ibrahim yang sangat kita kenal dan kita terus menyampaikannya, dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Karena keturunan dari Nabi Ibrahim hampir seluruh anak-anaknya nabi. Sampai ke cucunya nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail anaknya. Nabi Ismail ditarik lurus, silsilah dia keturunan dia nanti sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi induknya kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah juga menyebutkan tentang Nabi Ibrahim adalah Hanif, Hanifiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim itu alaihissalam adalah ummatan qanitan, adalah umat yang tunduk taat lillah kepada Allah, hanifan. Ini dia, hanifan lurus. Tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah melakukan kesyirikan dan tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kalau kita lihat surat yang lain sama, surat juga surah An-Nahl tadi ayat 120, kemudian dalil yang lain ayat 123. Surah An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Di sini siapa yang Allah perintahkan? Yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kemudian kami telah wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Apa wahyu Allah kepada Nabi Muhammad? Allah mengatakan anittabi'. Ini perintah fi'il amar. Wahai Muhammad, ikutilah apa? Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, agama tauhid. Berarti Nabi Ibrahim sendiri dikatakan hanif. Agamanya hanifah atau hanafiyah. Kemudian juga ditambah lagi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kita berikan di sini pemahamannya yang benar, maksudnya adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah tauhidnya. Usulnya, pondasi utamanya yaitu usul, bukan furu'. Kalau furu' berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah itu masing-masing agama berbeda, memiliki syariat masing-masing. Tetapi
Berkaitan dengan tauhid semuanya sama, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada cucu-cucunya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka seluruh agamanya adalah hanif, lurus, agama tauhid. Dalil yang lain masih dalam surah An-Nahl, ini subhanallah berdekatan, ayat 120, ayat 123 dengan ayat 125 dalam surat An-Nahl. Ayat 125 surah An-Nahl berbunyi, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Isa lewat 40 ya. Masih ada sekitar 9 menit lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa man ahsanu dinan, dan siapakah agamanya yang lebih baik? Berarti di sini menunjukkan yang terbaik. Dan Allah ingin mengatakan kepada kita, inilah agama yang terbaik. Agama yang disebutkan di dalam hadis tadi apa? Ahabbuddin, yang paling dicintai oleh Allah. Di dalam ayat ini dikatakan agama yang paling baik. Siapa mereka? Yang dikatakan mereka itu beragama dan agamanya paling baik, mimman aslama wajhahu lillah. Pertama sekali adalah orang-orang yang menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Mimman ahsana wajhahu lillah adalah betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas. Wa huwa muhsin, dan juga dia di dalam keadaan melakukan kebaikan. Kalau antum buka beberapa penjelasan para ulama tafsir, ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan mimman aslama wajhahu lillah adalah ikhlas. Wa huwa muhsin adalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu digandengkan, dua ini tidak bisa dipisahkan. Beragama itu agamanya harus ikhlas dan harus mengikuti utusan Allah yaitu Rasul. Ini baru dikatakan ahsanudinan. Agama seorang itu menjadi agama yang terbaik. Dan Allah memuji dalam ayat ini adalah mereka ciri-cirinya ahsanudinan. Agama yang paling baik adalah mereka yang pertama sekali bertauhid, ikhlas karena Allah dalam seluruh ibadahnya. Wajhahu lillah. Kemudian wahuwa muhsin. Kemudian beramal. Beramal sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kata-kata hanif di ujung ayat ini. Surah An-Nahl ayat 125 ini. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Berarti di sini bisa dikatakan ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Sudah paham ya? Satu persatu kita ambil hanifiyah. Atau dengan kata yang lain lebih ringkas hanif, ya, yang dia adalah diawali penjelasan di sini agama Nabi Ibrahim karena dia adalah abul anbiya, yang seluruh para nabi dan rasul semuanya sama sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agamanya hanif adalah tauhid, agama yang lurus, tidak melakukan kesyirikan. Ya, dari ayat surah kita sebutkan tadi surah An-Nahl ayat 120. Ayat 123, ayat 125. Penjelasan lanjutan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam sarahnya beliau mengatakan al-hanif. Ini juga beliau menjelaskan tambahan yang kita sampaikan tadi sebenarnya secara kesimpulan ya mudah dipahami. Kemudian beliau menyebutkan al-hanif. Dikatakan hanif adalah agama yang hanif adalah al-muq, atau seorang dikatakan hanif seperti Nabi Ibrahim dikatakan dalam ayat yang tadi apa? Hanif. Berarti Nabi Ibrahim itu seperti apa? Orangnya dikatakan hanif. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwah, yaitu yang selalu menghadapkan jiwa raganya kepada Allah, yang berpaling dari selain Allah. Apa kesimpulannya? Ya ikhlas. Dia menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Allah, hidup matinya untuk Allah, namanya al-muqbilu 'ala Allah. Kemudian dia menjauhi dirinya dari selain Allah. Kalau orang mendekatkan dirinya kepada selain Allah, namanya dia melakukan kesyirikan. Kalau orang yang dia muqbil 'ala Allah, berarti dia melakukan keikhlasan.
Ingat di dalam surah Al-An'am yang selalu kita dengar juga, ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada seluruh manusia, terkhusus kepada umat Islam, kul, katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya al-muqbilu ala Allah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, hidup dan mati kita lillah, hanya untuk Allah. Ini namanya al-muqbilu ala Allah. Jangan berikan Pak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan berikan hidup kita ini untuk manusia. Ya, jangan kita menjadi hamba selain hamba Allah. Hidup kita ini untuk Allah, mati kita untuk Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan kita Allah, bukan yang menciptakan kita bapak ibu kita. Ini hanya perantara. Makanya tidak boleh kita menghambakan diri kepada orang tua. Ini orang yang paling dekat. Tidak boleh seorang istri menghambakan dirinya kepada suami. Suami saking cintanya kepada istri menghambakan dirinya kepada istrinya. Anak kepada orang tuanya. Atau misalnya murid kepada tuan gurunya. Saking sayangnya dia, saking diidolakannya tuan gurunya, syekhnya, sampai dia sujud kepada syekhnya. Ini namanya dia melakukan kesyirikan. Berarti dia nggak ngerti bahwa hidupnya matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan yang saya jelaskan di sini, mungkin pernah juga saya sampaikan, ada larangan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam ayat Al-Quran, tidak boleh seorang itu ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Karena perbuatan ruku dan sujud itu ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka tidak boleh ruku menghadap orang tua kita, tuan guru kita. Tidak boleh, apalagi posisi sujud, ini masuk kesyirikan. Maka hati-hati, mohon maaf, saya tidak menyalahkan suku, tetapi hati-hati orang yang mungkin masuk dalam suku Jawa yang diistilahkan dengan sungkem sampai mencium kaki orang tua, ini sujud, syirik. Ini adat istiadat yang harus dibersihkan, yang harus dihilangkan di tengah kaum muslimin. Bukan berarti kita tidak menghargai adat istiadat, tetapi kalau bertentangan dengan Islam, apalagi jatuh kepada perbuatan syirik, harus dihilangkan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh posisi sungkem sampai sujud. Bahkan juga para ulama mengatakan yang lebih rendah daripada posisi sujud adalah ruku, juga tidak boleh. Hadis ini pernah saya sampaikan di dalam kitab Tauhid. Saya ngisi pembahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Perawang, mungkin sudah jalan 10 tahun lebih, belum selesai. Kajiannya hanya sekali sebulan. Dan saya kemarin juga ikut daurah Syekh Ibrahim Ruhaili dengan Syekh Abdul Malik. Terakhir kemarin kita sempat hadir khutbah Jumat di Masjid Pesantren Imam Bukhari di Solo. Yang khutbah ketika itu Syekh Abdul Malik Ramadhani, salah satu yang mengisi materi kita daurah di Jawa, di Solo. Dan beliau memberikan penekanan bagi para asatizah, ustadz-ustadz yang membaca, yang mengajarkan tauhid, mereka paham. Tapi ini nasihat di dalam khutbah Jumat beliau untuk seluruh kaum muslimin, dan beliau khususkan kepada Indonesia. Beliau mengatakan, alhamdulillah saya melihat orang-orang Indonesia ini ramah-ramah, akhlaknya insya Allah baik, sopan. Dari sisi kesopanan dibandingkan dengan negara di dunia ini, Indonesia termasuk terbaik. Bahkan saya pernah menyampaikan, dan ini pujian dari negara kerajaan Saudi sendiri, dari orang-orang Saudi sendiri, bahkan orang awam ketika melihat ada jemaah haji dan umroh datang dari Indonesia, mereka mengatakan Indonesia bagus, kata mereka. Karena memang akhlak kesopanan itu ada. Maksudnya dalam arti tidak seperti orang-orang misalnya Afrika atau apa. Lembutlah. Tetapi kata beliau, dari sisi yang lain saya ingin menasihati kaum muslimin di Indonesia yang sebenarnya kita sudah punya modal yang bagus. Kita memiliki akhlak dalam arti sopan santun, dalam arti sikap kita, ya, dalam arti muamalah kita luar biasa. Dan itu diakui oleh orang di dunia. Ya, bahkan dipuji oleh negara Saudi Arabia sendiri. Bahkan kita mendapatkan banyak para masyayikh yang datang ke Indonesia ngisi kajian, ngisi daurah, apakah dari Yordania atau dari mana, Mesir, dari Saudi,
mereka memuji. Nih akhlak Indonesia katanya. Memang sopan santunnya luar biasa. Tetapi jangan sampai sopan santun ini melampaui batas. Kita harus juga berada pada posisi yang lurus sebanding dengan agama, sebanding dengan atau tegak lurus bersama sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau seandainya di situ ada larangan kata beliau dan beliau membawakan hadis ini. Ya, membawakan hadis ini yang dikatakan bahwa Nabi SAW melarang orang al-inhina. Inhiha, bukan ha, tapi ha. Al-inhina. Al-inhina ini dilarang oleh Nabi SAW ketika ada sahabat mereka nunduk-nunduk badan, nunduk-nunduk kepala, ya, dan posisinya hampir seperti ruku, apalagi ruku. Kata Nabi, jangan lakukan karena posisi seperti ini diharamkan. Dan ketika itu beliau menasihati dalam arti seperti kita, mohon maaf kita katakan termasuk yang perlu juga koreksi, kita nasihati untuk umat Islam khususnya di Indonesia ini. Para ulama mengatakan tidak ada masalah mencium tangan orang yang kita muliakan, cium tangan bapak, tangan ibu, tangan guru, tapi jangan sampai inhina, ini hukumnya haram. Sampai posisi antum seperti ruku. Ya contohkan. Tidak boleh. Cukup antum kalau salah mau cium tangannya, sudah cium. Jangan sampai ruku pula. Apalagi kalau tuan gurunya sengaja pula mengginikan tangannya. Pasti yang mencium tangannya akan ruku. Ini berdosa. Gurunya berdosa. Kalau mau cium tangan, kata para ulama silakan. Boleh. Ini satu yang untuk memuliakan, boleh. Saya pernah menyampaikan kalau di Saudi orang memuliakan ulama, cium kening. Keningnya dicium, Mbak. Itu kalau posisi antum sama tinggi atau antum lebih tinggi dari syekh. Kalau antum pendek gimana mencium dia? Antum tarik kepalanya, kasihan syekh itu. Syekhnya yang kasihan kepalanya ditarik. Ya. Apalagi syekhnya pendek lagi kan? Ya. Makanya kita mendapatkan orang-orang yang insya Allah mereka niatnya bagus, niatnya baik, memuliakan ulama. Tapi kadang-kadang akhirnya tidak memuliakan dalam arti ini ulama dihargai. Jangan sampai mereka dioper-oper pula kepalanya kayak bola kan. Semua orang mau cium kepalanya. Maka banyak di Saudi itu dilarang. Juga dilarang. Kalau sudah banyak orang mau cium kepala syekh itu dilarang oleh murid-muridnya. Udah cukup antum salam aja. Karena kasihan syekhnya diginikan kepalanya gitu. Ini ginilah saya jadinya. Semuanya orang mau cium kening. Ya. Dan pernah ditanyakan, Syekh, apakah boleh cium tangan? Ada nih pertanyaan khusus, cium tangan khususnya kami di Indonesia. Mencium tangan untuk memuliakan orang yang kami segani dan kami muliakan sebagaimana antum di sini mencium kening para ulama. Kata saya, boleh. Ini tidak ada masalah. Itu adat istiadat antum di sana, tidak ada masalah. Tetapi yang saya berikan penekanan di sini dan juga ceramah dari khutbah Jumat itu jangan sampai inhina. Inhina ini yang kita harus larang. Ya, jangan sampai ruku-ruku. Ciumnya itu sampai ruku-ruku. Makanya saya pernah juga menasihati ini, walaupun tidak masuk waktu ya. Makanya saya selalu menasihati juga untuk para jamaah haji dari Indonesia atau jamaah umroh dari Indonesia. Anda Masya Allah dinilai oleh orang-orang Arab Saudi atau orang-orang yang pergi di tanah suci Mekah itu Anda orangnya sopan betul sopan Indonesia. Tetapi sopannya harus ada aturan. Termasuk juga kalau kita ingin melewati orang permisi, silakan permisi. Tapi jangan sampai seperti ruku pula. Ini selalu saya sampaikan dalam kajian. Permisi Pak. Ini ruku nih Pak, tidak boleh. Jangan. Silakan kalau antum mau permisi orang ini aja. Jangan terlalu begini. Makanya kita nggak dapat orang Saudi itu kalau lewat ini biasa aja. Dia lewat depan orang ya udah begini aja. Ya. Indonesia ini terlalu sopan, itulah masalah terlalunya. Akhirnya dianggap ini kalau nggak buat gitu apa ya? Nggak sopan, nggak baik. Ini salah. Kita harus letakkan pada posisinya. Ketika itu salah, nggak boleh kita lakukan. Makanya orang Saudi Pak yang belajar tauhid di Saudi itu kuat menanam tauhidnya dari SD sampai juga di jenjang kuliah. Makanya ketika melihat orang Indonesia Pak udah gitu-gitu. Gini aja dia lihat apa lah orang Indonesia ini.
Permisi, silakan permisi, tapi jangan ruku. Kalau dari saf pertama sampai belakang Masjid Nabawi, jauh juga tuh Pak. Gini permisi terus sampai ke belakang. Kasihan itu nunduk. Ya, maka ini perlu diperbaiki. Ini perlu kita sampaikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah SWT. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Allah taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tas koman. Ya, tadi kita sampaikan setelah Isya, tapi ada permintaan, insya Allah kita akan lanjutkan. Bagaimana saya juga melakukan setelah azan itu ada beberapa tempat juga di kajian saya yang memang langsung setelah Isya kita setelah azan kita lanjutkan. Ada beberapa tempat setelah Isya. Mungkin di sini khusus boleh kita ingat untuk ke depan juga secara khusus di masjid kita ini kita akan lanjutkan setelah azan dan mungkin kalau ada tanya jawab kita berikan waktu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari pemahaman hadis tersebut. Tadi telah kita sebutkan ya penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu agama Ibrahim alaihissalam. Dan telah disebutkan adalah Hanif artinya al-muqbilu ala Allah, yang betul-betul menghadapkan jiwa raganya hanya untuk Allah, al-mu'ridu amma siwah, dan berpaling dari selain Allah. Inilah agama tauhid yang dikenal dengan ikhlas dan menjauhi kesyirikan. Kemudian beliau memberikan nasihat di sini dan semacam kritikan untuk orang-orang Yahudi yang mereka mengaku agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah yang benar, ya, Taurat yang merupakan kitab dari orang-orang Yahudi tidaklah diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim diutus. Berarti bukan Taurat itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Taurat kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Ibrahim lebih dahulu. Kalau kita mendapatkan bahwa secara khusus Ibrahim itu adalah suhuf. Makanya kita baca dalam Sabbihisma rabbikal a'la di akhirnya apa? Suhufi Ibrahim, Musa juga. Tapi suhuf itu lembar-lembaran. Tetapi kalau kitab itu lebih banyak lagi. Kumpulan dari lembaran-lembaran kemudian disatukan menjadi kitab. Dan kita mengetahui kitab Samawiyah yang besar itu ada 4. Ya, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Orang Yahudi mengaku mereka ya adalah mereka beragama dengan dengan agama Nabi Ibrahim. Dan Taurat itu sendiri diturunkan kepada Nabi Musa itu setelah Nabi Ibrahim meninggal, sudah lama. Ya, kemudian diutus Nabi Musa dan diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tetapi di sini tentunya pengakuan mereka itu tidak benar. Karena kita mendapatkan orang-orang Yahudi sendiri mereka menyelisihi pengakuan mereka mengikuti Nabi Ibrahim, tetapi mereka melakukan kesyirikan. Kita sangat mengenal bahwa orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair anak Allah, menjadikan adanya anak Allah. Sementara Allah itu kalau kita orang Islam lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah dikatakan Allah itu satu, esa. Itulah tauhid. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau beranak dengan diperanakkan, dia dilahirkan atau dia melahirkan, ini namanya makhluk.
Sementara Allah Khalik dan Allah terbebas dari seluruh kekurangan yang ada. Ya, sebagaimana dikatakan juga ada orang-orang Nasrani juga mengakui mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama. Ketika ya Nabi Isa diutus kepada mereka dan kitab mereka Injil, sebenarnya mereka hanya pengakuan saja. Tapi dalam kenyataannya mereka itu melakukan kesyirikan. Sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Ayat ini telah kita bacakan juga sebelumnya. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidaklah beragama Yahudi. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu beragama mereka. Kalau mereka mengatakan secara kesimpulan, oh Ibrahim itu agamanya Yahudi. Salah. Karena apa? Nabi Ibrahim lebih duluan dari kalian. Ya. Dan tidak diturunkan kepadanya kitab Taurat. Itu kepada Nabi Musa. Begitu orang Nasrani mengatakan Ibrahim juga termasuk bagian dari kita. Orang Nasrani mengatakan mungkin mereka juga mengklaim dia beragama Nasrani. Salah. Apalagi Nabi Isa jauh di akhir. Sudah penutup sebelum Nabi Muhammad. Ya. Jadi pengakuan mereka tidak benar, apalagi Allah ingin menjelaskan di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani telah melakukan kesyirikan. Makanya Allah berfirman, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani." Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan tidak Nasrani. Tetapi siapa Nabi Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam dia adalah hanifan, lurus bertauhid, musliman, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Kita ulangi lagi, hai Anda orang-orang Yahudi mengaku beragama Nabi Ibrahim atau kalian mengatakan Nabi Ibrahim itu agama kalian berlawanan. Karena apa? Nabi Ibrahim manusia utusan Allah bertauhid sementara kalian melakukan kesyirikan. Begitu juga orang-orang Nasrani yang mengaku bahwa mereka beragama Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu beragama mereka sama. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah wa ma kana minal musyrikin, tidak melakukan kesyirikan sementara kalian melakukan kesyirikan. Pengakuan tidak cukup, harus ada bukti. Begitu juga kita mengatakan kalau kita masuk sedikit kepada pembahasan Islam, agama Muhammad, begitu banyak orang yang mengaku bahwa dia beragama Islam. Mengaku bahwa nabinya Muhammad tapi melakukan kesyirikan. Sama itu kasusnya. Bukan saya mengatakan kamu Yahudi, kamu Nasrani, kafir. Tidak, saya tidak mengkafirkan umat Islam. Tapi orang-orang yang mengaku umat Islam di seluruh dunia ini. Mengaku umat Islam. Bahkan mengaku nabinya adalah Muhammad SAW. Bahkan mengaku suri tauladan. Ini omongan ini semua kita dengar. Suri tauladan siapa? Muhammad SAW. Tetapi Anda melakukan kesyirikan. 180 derajat Anda tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun pengakuan, makanya pengakuan itu harus dibuktikan. Apalagi perkara yang paling tinggi, tauhid. Dosa yang paling besar syirik. Ya. Ibadah yang paling besar adalah mengesahkan Allah. Jadi ini bukan hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani secara umum, tetapi juga secara khusus nasihat ini untuk umat Islam yang mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi melakukan kesyirikan. Ini ringkas penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Kita tambah sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh. Sebenarnya bukan sedikit. Di sini hanya 2 halaman. Kalau saya lihat Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, ini sarahnya mungkin sampai 10 halaman. Tapi saya ringkas saja. Ya. Nanti antum kajiannya bisa sampai jam 9 ini, enggak salat Isya nanti. Ya, kita lihat di sini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala di dalam menjelaskan hadis tadi, Masya Allah, hadisnya ringkas. Nabi SAW bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanafiyatus samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah 2 ciri ini harus kita perhatikan. Pertama sekali adalah al-hanafiyah, yaitu agama tauhid. Berarti ya, seorang yang mengaku beragama Islam, seorang yang mungkin mengaku dia adalah dicintai oleh Allah, buktikan Anda bertauhid atau tidak. Kalau Anda melakukan kesyirikan, Anda gak masuk kelompok yang disebutkan oleh Nabi.
dan tidak termasuk agama yang paling dicintai oleh Allah. Ya, karena begitu banyak di tengah kaum muslimin masih melakukan kesyirikan, masih banyak pergi ke kuburan wali, ngalap berkah. Bahkan kemarin juga saya hadir di pagi Ahad, tanggal 15 Januari. Saya pulang kemarin tanggal 16 Januari dari Jogja, Solo, Jogja baru ke Pekanbaru. Daurah Syekh Ibrahim Ruhaili, judulnya Hakikat Keberkahan, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Zain di Masjid Imam Bukhari. Ya, itu penuh masjidnya, lantai 2 penuh. Kemudian ada tempat-tempat olahraga anak-anak, di bawahnya ada basement dibentangkan tikar sampai ke belakang. Alhamdulillah kita katakan bukan berarti kita ujub, hadir di daurah itu 6.000 orang. Ya, datang berbus-bus dari seluruh Jawa. Yang hadir dari orang Solo sendiri mungkin 100, 100, 200, 300 orang. Tapi jumlah yang hadir 6.000. Dan beliau menyebutkan di situ salah satunya yang dianggap itu adalah berkah, tapi ternyata ini namanya ngalap berkah syirik. Ngambil berkah tapi jatuh kepada kesyirikan, meyakini sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat itu memberikan kebaikan, memberikan manfaat dan mudarat. Ini namanya syirik. Di antaranya apa? Banyak orang pergi haji dan umroh, nampak Masjid Nabawi, Masya Allah, bangunannya luar biasa, mengkilat pintunya, bagus, selalu dibersihkan, tapi masalahnya ngalap berkah. Dilap-lap lah, ya, bajunya itu ke pintu Masjid Nabawi, dicium-cium, semua sudut dicium-cium. Ini nggak ada keberkahannya. Apalagi pergi berkah ke kuburan baki pula lagi. Ya, dinding-dindingnya dicium-cium, dioles-oles, di usap-usap, nanti digosokkan ke badan. Ini syirik. Ini masih banyak umat Islam melakukan haji dan umroh melakukan kesyirikan. Sangat disayangkan sekali. Berarti ini bukan agama Islam yang sebenarnya. Agama Islam yang sebenarnya yang dicintai oleh Allah apa? Al-Hanafiyah, agama tauhid. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Belum perkara-perkara yang lain, banyak orang-orang ngalap berkah. Ya, berkaitan dengan mengagungkan kubur, meminta berkah di kuburan wali, meminta bahkan kepada penghuni kubur, itu betul-betul kesyirikan. Ada benda-benda yang dianggap keramat, bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa menyelamatkan, ini namanya syirik. Dan ini jauh daripada disebutkan dalam pujian dalam hadis ini, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Al-Hanifiyah. Kemudian ya, yang disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Ali Syekh itu agama yang jauh daripada kesyirikan. Agama itu yang dikatakan Hanifiyah adalah malat an jami'i turuqid dhalal ila turuqil ladzi radiyallahu, yaitu dia berpaling dari seluruh jalan kesesatan dan dia menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini namanya Hanifiyah. Seluruh bentuk kesesatan yang ada di dunia ini dia jauhi. Dia hanya satu, ambil jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Ini namanya Hanifiyah. Juga maksud dari Hanifiyah kata beliau malat anisyirki ila tauhid, yaitu dia meninggalkan kesyirikan dan dia mengambil tauhid. Nah, ini namanya Hanifiyah juga. Ya. Makanya dikatakan Hanif itu adalah al-mail, yaitu condong, condong kepada yang lurus. Bukan condong kepada yang bengkok, bukan condong kepada yang sesat. Kalau mengaku agamanya lurus, maka dia harus condong kepada yang lurus. Kalau mengaku dia beragama yang lurus dan dia tidak sesat, dia harus mengikuti jalan Rasulullah. Dia harus bertauhid. Ya, walaupun semua kita mengaku bahwa kita beragama yang lurus, berakidah yang lurus, tapi prakteknya bagaimana? Makanya yang dipahami adalah Hanifiyah. Kemudian ambil potongan yang kedua, as-samhah. Setelah kita sebutkan tadi apa arti samhah? Kemudahan. Agama Islam itu mudah. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Hajj ya, ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian wahai umat manusia, terkhusus kepada wahai kita umat Islam, umat Muhammad, tidaklah Allah menjadikan untuk kalian di dalam agama ini min harajin, dari sesuatu yang menyusahkan kalian. Ya, tidak ada.
Maka agama Islam ini sangat mudah dan sangat mudah untuk dipahami, bahkan untuk diamalkan. Dan beliau memberikan contoh. Ada orang yang memahami, katanya belajar akidah, katanya belajar tentang nama-nama dan sifat Allah, tetapi kok bisa gila, bisa bingung. Belajar sifat Allah tapi bingung. Ini namanya nggak benar. Saya selalu mengatakan kalau orang betul belajar tauhidnya, sebagai Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, lihat iman para sahabat semakin kuat, semakin meningkat, berbeda dari awal masuk Islam. Terus meningkat terus keimanan mereka. Maka mereka itu orang-orang yang luar biasa. Lihat antum dalam jihad bagaimana mereka itu tidak takut kepada siapapun. Walaupun musuhnya besar, walaupun senjatanya lengkap, tapi mereka bergantung kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengalahkan semua musuhnya. Ini kekuatan iman ini namanya. Ya, dan inilah yang dimiliki oleh para sahabat. Tetapi kita sekarang ngakunya belajar akidah, belajar tauhid kok semakin lemah. Saya selalu menyontohkan, mohon maaf, ini ada di kuliah di kuliah di Indonesia ini, katanya di fakultas agama, di universitas agama ada jurusan yang aneh. Saya katakan ini aneh, jurusan akidah filsafat. Kok bisa akidah digandengkan dengan filsafat? Akidah kalau memang betul lurus itu dari Allah, dari Rasulullah SAW, agama tauhid. Filsafat itu dari orang kafir, dan ini sesat, bahkan menyimpang dan syirik. Nggak mungkin disatukan tauhid dengan syirik. Kalau orang yang pernah belajar ini dan dia mengambil jurusan ini, walaupun sampai selesai sarjana S1, coba tanyakan buku referensinya apa? Buku referensinya bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan akidah, tetapi filsafat. Yaitu kitab-kitab orang-orang Yunani, filsafat Yunani. Semuanya menjurus kepada penyimpangan, kesesatan, kesyirikan. Dan saya mendapatkan bukti. Dan ini cerita, bukan maksudnya cerita bohong dalam omongan-omongan, tapi ini dari orang-orang yang kuliah juga seperti mereka di sana, dari murid-murid kita, mereka mengatakan, benar Ustadz, orang yang mengambil jurusan ini kami dapatkan, jurusan akidah filsafat ini, bahkan mereka tidak sholat. Enggak sholat Pak. Jurusannya luar biasa, namanya akidah, tapi digandengkan dengan filsafat. Banyak enggak sholat, kenapa? Bingung. Bingung mempelajari agama melalui filsafat. Mengenal Allah melalui filsafat, ya sesat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya sholat pun tidak, karena bingung Islam itu apa. Ini yang kita sangat sayangkan sekali. Ya, ini contohnya bahwa orang itu dia menyulitkan dirinya, menyulitkan otaknya untuk memahami Islam ini dengan masuk ke sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Makanya kita mengatakan, demi Allah kita mengatakan, para ulama telah menjelaskan kepada kita, kita juga telah merasakannya bagaimana belajar dengan dalil, dengan sumber hukum yang benar melalui Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi, apalagi belajar tauhid, kita mengerti, mudah untuk memahami tauhid, mudah memahami akidah. Itu yang kita katakan. Tapi kenapa banyak orang yang diajak atau dikatakan belajar mempelajari akidah tauhid tapi semakin bingung. Bahkan ada yang gila. Ya. Ini namanya tanda tanya besar, yang dipelajari itu salah. Kalaupun misalnya mengambil dalil Al-Quran atau hadis Nabi, tetapi memahaminya salah. Ya, jadi pemahaman yang benar itu juga harus dituntut, bukan hanya dalilnya yang benar, tetapi juga pemahaman yang benar. Karena banyak orang yang berdalilkan Al-Quran, tetapi sesat juga, iya. Memahaminya nggak tepat, memahaminya tidak benar. Kenapa salah? Karena tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Memahami otak gurunya. Salah. Sementara gurunya tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat, makanya salah. Ini yang kita sangat sayangkan sekali. Belajar tauhid, banyak orang yang sesat. Aneh kan? Belajar akidah, tauhid, banyak orang yang sesat. Bahkan mereka mengatakan sulit memahaminya, Ustaz. Sulit memahaminya. Bagaimana? Nggak bisa paham-paham. Masya Allah, belajar akidah, tauhid nggak bisa paham. Ya, sementara tauhid dan akidah ini paling mudah untuk dipahami. Lebih mudah Pak dari belajar fikih. Karena ini dasar yang paling mudah. Makanya kita mendapatkan beberapa cerita dari para
ustadz-ustadz kita, diantaranya Dr. Aspri Rahmat yang beliau itu dulu program S1-nya hadis, S2, S3-nya di Jamiah Islamiyah, itu akidah jurusannya, beliau katanya duduk di bangku kuliah untuk disertasi S2, S3 itu dengan dosen-dosen yang profesor, Pak. Itu kalau sudah dibawakan perkataan-perkataan ahli mantik, ahli filsafat, ahli kalam, itu dosennya yang sudah profesor pun bingung memahaminya. Apalagi kaliber kita. Sementara Islam itu mudah dipahami. Itulah saya katakan, ketika sudah menyimpang dalam mengambil pemahaman, tambah gila kita, tambah bingung. Ya, antum akan dapat hakikat sebenarnya. Saya selalu ceritakan ini. Di Indonesia ini katanya berakidah Asy'ariyah. Pencetusnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 234 Hijriah. Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah wafat. Di luar Imam Syafi'i hidup. Di luar Imam Syafi'i meninggal. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang katanya akidah Asy'ariyah itu belakangan hidupnya. Berarti mana yang lebih senior? Lebih senior Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dekat kepada para tabi'in yang ilmunya lebih selamat. Tapi kenapa kita tidak mengatakan orang Indonesia kita berakidah sesuai dengan akidah Syafi'i? Kenapa kita katakan akidah Asy'ariyah? Salah. Antum kalau baca biografi kehidupannya, dia sendiri yang mengakui, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengakui bahwa dia dalam mempelajari akidah, dalam mengenal Allah ini bingung. Subhanallah. Ini orang cerdas, Pak, hafal Quran. Ya, Al-Quran itu enggak, kalau udah masuk ke hafalan dia menyebutkan itu enggak akan hilang. Tetapi dia belajar akidah salah melalui pemahaman Mu'tazilah. 40 tahun belajar Mu'tazilah, ayah tirinya. Dia bingung, Pak. Dia sebutkan sendiri dalam biografi kehidupan dia, dinukil oleh murid-muridnya bahwa dia kebingungan selama 40 tahun. Masya Allah, orang secerdas ini nggak ngerti masalah akidah karena salah dalam memahaminya. Makanya dia terakhir rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau orang mengatakan mazhabnya Hambali, tapi ini yang saya selalu katakan, kalau sudah identik Hambali, fikihnya pasti katanya akidahnya Wahabi. Ini salah fatal. Ini dibanding-bandingkan, salah membandingkannya. Makanya orang menuduh di Saudi apa fikihnya Hambali, berarti apa? Wahabi. Salah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafatnya tahun 1200-an. Imam Ahmad wafatnya tahun 200-an. Mana yang lebih dulu? Jauh. 1000 lebih. Kenapa dikatakan Imam Ahmad Wahabi? Kan terbalik. Ya? Hanya menyandarkan ini fikihnya Wahabi berarti fikihnya Hambali berarti Wahabi. Salah. Ya, sama dengan orang menyandarkan berarti Imam Syafi'i itu akidahnya apa? Asy'ari. Salah Anda. Imam Syafi'i lebih duluan hidup dan meninggal daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mencetus akidah Asy'ariyah. Seharusnya kita katakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari harus berakidah Syafi'i. Itu dia betul. Bukan ditarik yang udah meninggal. Syafi'i akidahnya Asy'ari. Nah, itu enggak cocok. Ya? Nah, itu yang kita ini kadang sejarah ini dibolak-balikkan oleh orang-orang yang mengkaburkannya. Bahkan bukan orang-orang biasa, para ustadz kondang, ustadz-ustadz yang tamat Timur Tengah. Diaduknya pikiran kita, Pak. Orang awam itu akhirnya iya. Sejarah nggak ngerti. Tuduhan-tuduhan itu juga nggak tepat. Dibandingkan, didekatkan ini juga nggak betul nisbahnya. Ya, orang yang disandarkan kepada seseorang tentunya yang lebih dahuluan meninggal dari dia. Bukan yang meninggal ini disandarkan ke dia. Bukan Syafi'i dikatakan akidahnya Asy'ariyah. Salah. Seharusnya Imam Abu Hasan Asy'ari akidahnya Syafi'i. Sama juga saya mengatakan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin, itu juga dalam biografi kehidupannya dia itu mendalami filsafat. Mendalami ilmu kalam, ilmu mantik. Dia sendiri mengakui saya bingung, kata dia. Bingung, Pak, sampai dia mau meninggal baru dapat hidayah. Kata para ulama, dia sempat belajar Sahih Bukhari baru dapat petunjuk Allah. Berarti selama ini dia nggak kenal dengan Sahih Bukhari. Subhanallah. Ini contoh dari sejarah, dari biografi kehidupan para ulama menjadi pelajaran bagi kita. Ada orang yang memahami akidah atau tauhid tidak jalannya Rasulullah, tidak yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, sesat, nyimpang, bahkan nggak ngerti, dan menjadi agama ini sulit untuk dipahami. Sementara dalam bahasan kita apa? Agama Islam mudah. Ini dalam masalah yang pokok tauhid, apalagi dalam masalah
Yang lainnya banyak sekali seperti apa? Dimudahkan untuk umat Islam. Kalau safar itu boleh berbuka. Kalau kita nggak sanggup, jangan dipaksa untuk puasa. Ini Ramadan ya. Apalagi saya juga selalu ditanyakan oleh seorang ikhwan, apalagi mungkin yang ikut saya kajian, saya selalu kajian itu di luar kota Senin Kamis. Karena saya nggak bisa puasa, karena saya safar. Jadi ada yang ikut sampai mengatakan, Ustaz, Ana mau ikut antum, tapi Ana puasa sunat. Saya bilang batalkan. Orang yang salat wajib, yang puasa wajib saja dimudahkan untuk boleh membatalkan, apalagi puasa Senin Kamis. Kecuali mungkin sudah penghujung kan, sudah mau berbuka, ya sudah terlanjur, ya udah lanjutkan aja puasa. Tetapi kalau dari awal tahu ingin ikut, saya mengatakan, antum ingin ikut, antum puasa Senin, batalkan. Jangan puasa hari, ikut sama saya makan. Kenapanya? Kemudahan. Islam itu mudah. Ya. Kemudian salat yang 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Ini kan mudah. Ya. Dan ini menunjukkan kemudahan dari agama Islam. Kemudian kalau penjelasan yang lain banyak sekali ya yang di dalam Islam ini sangat banyak perkara-perkara yang diberikan oleh Allah kemudahan kepada kita dan inilah maksud daripada bahasan kita keutamaan agama Islam adalah agama yang mudah dipahami baik itu dari sisi akidah tauhid ya begitu juga dari sisi amalan-amalan ibadah yang lainnya maka ya sesungguhnya agama Islam itu mudah untuk dipahami dan diamalkan dengan syarat apa? Dengan syarat kita ikuti aja jalan yang telah diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini dapat kita sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Ya. Apa perlu buka pertanyaan juga? Hmm? Lambat salat lisan tuh. Rasanya nggak ada kan yang mau ditanya? Udah jelas ya? Baiklah, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami dengan baik, menjadi bekal bagi kita dalam memahami agama Islam yang lurus, agama Hanif, as-samhah, ya, yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.